والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا خصوصا الأرواح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته ونفحاته في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang budiman. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama selalu menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita semua dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amaliyah, sehingga kita dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan bicara persoalan pakaian. Saya bacakan babul libas, hadis nomor 102. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khirra wal harira, rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Kata Rasulullah begini, la yakunanna, sungguh ya, sungguh pakai lam taukid, pakai nun taukid, lamnya lam takkid, la, sungguh. La yakunanna, ada nun taukidnya, jadi ada dua penguat. Jadi kalau di sini di dalam balaghah ini kalimatnya itu ya penguat. Jadi karena ada lam takkid dan ada nun taukid. Ini kalau mestinya disampaikan kepada orang yang biasanya orang itu kurang percaya. Jadi kalau ada orang di dalam lubuk hatinya mungkin ada kurang kepercayaan terhadap apa yang tidak dikatakan, nah ini supaya orang itu yakin, maka kata-kata itu menggunakan taukid. Ini layakunanna. Ya, kalau orang itu biasa, berarti kata itu menunjukkan bahwa hal yang disampaikan itu penting, perlu mendapatkan perhatian. Layakunanna, sungguh nanti akan ada min ummati, dari umat-umatku, kata Rasulullah, besok umatku itu akan ada aqwamun, satu kelompok masyarakat, kaum yang kaum itu yastakhillunal khirrah, mereka menganggap halal, menganggap halal al-khirrah. Al-khirrah itu di sini di mana
zina wa al-khirah al-farj wa qad ja'a dzalika fi mu'dhamir riwayat wal murad bi istikhaluz zina. Jadi besok ini Rasulullah sudah memprediksi. Maka ada yang mengatakan bahwa Rasulullah futurolog. Jadi orang yang bisa memprediksi masa depan. Rasul pernah mengatakan sungguh besok itu ada dari umat-umatku yang menganggap halal persoalan zina. Zina dianggap halal. Padahal jelas zina itu haram. Wal harira, dan menganggap halal sutra. Nah ini kalau kita lihat ini prediksi Nabi itu mungkin sekarang tidak. Jadi mungkin sekarang ya banyak orang yang melakukan perzinahan. Nah ini kalau masih melakukan zina saja, ya masih dia itu belum sampai yastakhillun, itu mungkin tidak sampai dia itu murtad, karena dia masih menganggap kalau zina itu haram. Kalau sampai menganggap bahwa zina itu halal, maka itu nanti konsekuensinya orang itu bisa menjadi murtad karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya bacakan makna ijmalinya, kayaknya agak jauh. Amtanallah bil libas ala ibadihi fayasirru lahum sabilal wusul ilaihi. Faqala ta'ala ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Ini ada kata jadi Allah memberi nikmat ini. Jadi memberi nikmat kepada hamba-hambanya dengan pakaian. Dan pakaian itu ternyata sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wahai anak-anak Adam, ya, kami telah menurunkan kepada kamu semuanya libasan, pakaian. Yang pakaian itu yuwari sawatikum, yang bisa menutupi kejelekan-kejelekan kamu, aib-aib kamu, sesuatu yang tidak layak bagi kamu untuk diketahui oleh orang, itu ditutupi dengan pakaian. Nah ini kadang-kadang kita juga kalau kita fikir ya itu mesti ini Allah telah memberi kepada kita seperti pengetahuan padahal sama-sama ya. Kenapa sama-sama ini, sama-sama dagingnya, sama-sama. Yang satu kalau tampak orang kita merasa malu, kalau yang satu tampak orang kita tidak apa-apa, justru ditampakkan kepada orang. Nah ini kan ini suatu hikmah ya. Ya, di sana ada kebijakan-kebijakan Allah. Di sana ada ilmu-ilmu Allah yang diberikan kepada kita semua. Nah, sehingga kita itu kenapa kok merasa malu kalau itu tampakkan orang? Kenapa itu kok tidak? Padahal sama-sama badan manusia. Itu di sini mesti ada ilmu-ilmu Allah yang diberikan kepada kita. Yang cara Allah menutupi, memberitahukan kepada kita itu dengan pakaian. Di aurat dikatakan aurat itu kan sesuatu yang air. Jadi sesuatu yang cacat, sesuatu yang kita merasa tidak baik, tidak enak kalau dilihat orang, lihat orang lain. Padahal sama. Kenapa kalau kita ini tampakkan orang kok tidak apa-apa? Tapi kenapa anggota badan yang itu kalau tampak orang kok kita merasa malu? Wah, ini di sana memang ada sesuatu sir rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita. Memang disitulah harus ada sesuatu yang harus ditutupi karena kita merasa malu kalau tidak, dan itu merupakan aurat yang harus kita tutupi. Ini Allah menurunkan itu libasan
libasan, pakaian yang Allah yang kamu menutupi, yuwari sau'atum, kamu menutupi yang bisa pakaian yang bisa menutupi pakaian apa aurat kamu. Nah, ini kan ketika Adam itu kan falamma dzaqas syajarah badat lauma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqatil jannah. Ini ketika Nabi Allah Adam itu mencicipi, Adam dan Hawa, dzaqa muannas, buah daripada khaldi, badat lahuma, pakaiannya sau'atum, tampak semua sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Nah ini lahuma sau'atum wa tafiqa yakhsifani alima, kemudian Adam dan Hawa cepat-cepat menutupi min waraqatil jannah, dari daun-daun yang ada di surga. Jadi itu ada sudah ada naluri dari manusia dari dalam, diberi oleh Allah pengetahuan bahwa hal itu adalah patut untuk ditutupi. Nah ini kalau tidak ya bukan manusia, bukan normal. Nah ini sekarang kan, nah ini perlu kita tahu. Jadi kita sebagai umat Islam wajib ya menutup aurat itu wajib. Jangan sampai kita membiarkan aurat itu terbuka. Ini tutup aurat. Jadi walaupun sekarang itu nanti itu ada ya apa namanya orang-orang yang back to natur, kembali kepada natur. Ya, kalau natur tidak pakai pakaian. Nah ini kita jangan sampai tergiur, kita jangan sampai terpesona, kita jangan sampai tertarik dengan hal yang macam itu. Nah, karena kita itu sebagai manusia, insan yang berbuat sudah diberi ini oleh Allah di sana itu sesuatu yang mestinya harus kita tutupi. Saya yakin mereka juga awalnya juga malu ini karena terbiasa itu. Ini warisah dan sebagai perhiasan. Ya ini. Nah, maka di sini waqas sama ilal kismen. Ini pakaian itu bisa dibagi menjadi dua, khissiyun wa ma'nawiyun. Jadi ada pakaian yang bisa menutupi libas. Ini yang khissi wa ma taqaddamal kalam fihi wa halalun wa haramun. Jadi yang khissi yang tampak ya, pakaian yang tampak di situ ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh apa? Ya pakaian-pakaian yang biasa. Yang tidak boleh apa? Ya seperti pakaian-pakaian dari sutra khusus untuk orang laki-laki. Fal halal kalibas ini. Jadi yang sini yang fal halal kalubsis dia al-qutniyah. Nah, dari kapuk tidak apa-apalah, dari katan tidak apa-apa. Wal haram kalubsil harir buat dhahab lirijal bighairi daruri. Ini kalau yang haram itu seperti pakai sutra, terus pakai emas, khusus bagi orang laki-laki yang tanpa darurat. Ini pakaian juga. Terus ada pakaian yang maknawi. Jadi kalau pakaian yang khisi itu yang tampak, ya, ada yang maknawi. Nilai, pakaian yang berupa nilai. Apa? Wa atakhalluq bil akhlaqil fadilah. Ini berakhlak dengan akhlak yang utama, itu merupakan pakaian. Jadi orang yang berakhlak pakai pakaian berakhlak yang mulia itu seperti orang berpakaian. Ini di wamtisal awamir Rabb azza wa jalla, dan kita melakukan perintah-perintah Allah itu juga berarti menggunakan pakaian, tapi pakaian maknawi. Buktinya firman Allah walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih bagus. Jadi manusia itu ada pakaian yang khisi, ini pakaian yang tampak ya ini, ada pakaian maknawi sebagai nilai-nilai yang ada pada orang manusia itu. Jadi kalau dia berakhlak yang bagus itu punya pakaian yang pakai pakaian yang bagus, melakukan perintah-perintahnya Allah, berarti kita berpakaian. Firman Allah walibasut taqwa dzalika khair. Oleh karena itu tidak heran kalau ada penyair mengatakan idzal mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamil.
Manusia itu selama tidak mengotori jiwanya, jiwanya tidak dikotori dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, lam yudnis irdahu min lu'min, jadi dikotori dari kotoran-kotoran persoalan perilaku-perilaku yang tercela. Nah ini, maka fakullu rida'in yartadihi jamil, maka apapun pakaian yang zahir itu dipakai, itu mereka akan baik. Jadi pakaian zahir itu dipakai apapun bentuknya akan selalu bagus manakala orang itu perilakunya baik. Jadi perilakunya baik. Jadi asalkan perilakunya baik, nah ini maka pakai apapun, ya pakai apapun yang dipakai, kainnya biasa-biasa, ya akan menjadi baik. Sebaliknya, idal mar'u lam yalbas liyabasan minat tuqa tajarrada uryanan wa in kana labisa. Seseorang itu kalau tidak memakai libas takwa, ya, tidak berpakaian menghidirinya, tidak dihiasi dengan ketakwaan, perilaku-perilaku yang baik, tajarrada uryanan, maka orang itu sama dengan tidak berpakaian. Wa in kana labisan, walaupun dia menggunakan pakaian, walaupun pakai baju yang bagus, itu sama dengan orang yang telanjang, tidak menggunakan pakaian sama sekali, kalau orang-orang itu tidak menggunakan pakaian takwa. Jadi yang bagus itu orang menggunakan pakaian-pakaian maknawi, akhlaknya yang bagus, ya kan, ketaatannya kepada Allah luar biasa. Itu pakai apapun yang dipakai yang baik saja. Maka jangan kita bisa melihat mungkin sahabat dulu bagaimana perilakunya bagus, akhlaknya bagus, tapi pakaian zahir yang dipakai mungkin yang sederhana. Jadi walaupun pakaiannya sederhana, kain-kain kasar, maka fakullu rida'in yartadi jamil, maka dia juga bagus saja itu. Apapun yang dipakai baik, karena perilakunya perilaku yang baik. Jadi yang dinilai itu yang bagus, ada pakaian-pakaian maknawi itu kalau bisa usahakan bagus. Lah mengenai pakaian-pakaian zahir asalkan menutup aurat itu sudah dikatakan baik. Ini ya. Nah, dari hadis ini bisa diambil suatu kesimpulan. Pertama, tahrimul lubsil harir ala rijal. Bagi seorang pria itu tidak boleh menggunakan pakaian-pakaian terbuat dari sutra. Tidak boleh. Nah, ini hanya jadi ini hanya layak untuk perempuan. Jadi kalau perempuan tidak apa-apa, perempuan pakai emas tidak apa-apa, perempuan pakai pakai sutra juga tidak apa-apa. Tapi laki-laki tidak boleh pakai pakaian dari sutra dan tidak boleh berhias dengan perhiasan pakai emas. Ini nggak boleh ya. Anau amrun ta'abbudi. Ini kenapa? Nah, kalau ditanya sebabnya apa? Nah, ini kalau sudah nas macam ini, di sini ada alasan. Tapi kalau li'an lima fi dzalika minal fakhr wal khuyala, di situ memang ada nilai-nilai kesombongan, nilai ini. Kalaupun itu tidak ada. Nah, ini kalau kesombongan, kenapa kalau perempuan boleh kok wanita tidak boleh? Saya kira yang paling aman adalah alasan annahu amrun ta'abbudiyun. Itu persoalan-persoalan yang sifatnya ta'abbudi. Maksudnya ta'abbudi itu kita wajib taat begitu saja karena ada nas. Nanti kalau sekarang bertanya, kenapa sih, apa bedanya laki-laki gak boleh kok perempuan boleh? Nah, itu sudah ada nas, sudah aturan-aturan agama. Jadi sekarang kan banyak, dengan bersanya aja laki-laki yang pakai pakaian emas itu, bintang-bintang film itu banyak yang pakai tindian, pakai kalungan. Ya jangan kita ikuti. Walaupun itu merupakan dia sebagai public figure.
Karena apa yang dilakukan itu kalau pakai cincin tindian emas, cincin emas kan itu haram bagi seorang pria, halal bagi perempuan, tapi haram bagi pria. Kenapa kok haram? Ya kita ngambil itu amrun ta'abbudi, persoalan ta'abbud. Jadi kita itu kan sebagai manusia ini kan ada dua, ada Abdullah, ada Khalifatullah. Ya. Jadi manusia diciptakan di dunia itu ada dua fungsi, satu Abdullah, yang satu Khalifatullah. Yang Abdullah itu hamba Allah. Kalau kita itu sebagai hamba Allah, maka kita patut harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, kita sebagai hamba itu harus patuh. Kalau ada akal kita, mungkin pemikiran kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, maka akal kita harus kita sesuaikan dengan perintah Allah itu. Jangan sampai perintah Allah itu kita interpretasikan sama dengan apa yang kita maui. Kalau macam itu kita akan termasuk ini man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an, menginterpretasikan Al-Qur'an sesuai dengan maunya sendiri, ya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka cari tempatnya di neraka. Mungkin kemarin saya khutbah di sini kan menjelaskan persoalan keyakinan itu. Jadi Allah memuji sahabat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu pujian Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, ada adatul hasr, innamal mu'min, sesungguhnya orang-orang mukmin. Di orang mukmin itu hanya ini, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika asma-asma Allah dituturkan hatinya bergetar, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, dia tuh keyakinannya kepada Allah bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ayat itu turunnya kan asbabun nuzulnya kan ada kemarin itu. Ya memang asbabun nuzul tadinya rasional kan, ketika ada pertentangan kan rasional itu antara generasi muda dan generasi tua, itu rasional. Kalau generasi muda ketika perang itu ingin mendapatkan bagian yang banyak, itu nasional, karena dia ada di medan ketika perang, ada di ujung tombak, pakai rasio. Mestinya saya yang mendapatkan barang jarahan yang banyak, barang rampasan yang banyak. Generasi tua juga merasionalkan, tidak mestinya saya yang mendapat bagian yang banyak, karena saya tempat kamu berpijak, kamu mendapat punya semangat ya dari saya. Kalau tidak saya dorong, kalau kamu tidak saya lindungi, kamu tidak berani berbuat apa-apa. Jadi ini sama-sama punya argumentasi. Tetapi ketika ada ayat turun, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan Muhammad, pada anfal, barang-barang ghanimah itu terserah pembagiannya kepada Allah dan Rasulnya. Itu miliknya Allah dan Rasulnya. Maka dengan serta-merta yang tadinya waslihu dzata bainikum, kan di situ ayat, yang tadi bertentangan langsung menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan yang tadinya bertentangan tadi, yang semuanya menggunakan rasional, diserahkan ini, menyerahkan urusannya kepada Rasulullah, karena ketika itu ada.
Ini kan banyak itu, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah. Kalau kamu itu bertentangan dalam satu persoalan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa kembali kepada Allah ya? Kalau sekarang ya nggak bisa kembali kepada ya kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Al-Hadis. Oleh karena itu kalau Allah sudah memerintahkan, Rasulullah sudah melarang, maka perintah Allah itu lakukan, larangan Rasulullah harus kita jauhi. Walaupun itu tadinya tidak sesuai dengan akal pikiran kita, kok Allah itu tidak adil. Jangan begitu. Kenapa kalau perempuan boleh, laki-laki tidak boleh? Karena itu amrun ta'abbudiyun, persoalan yang sifatnya ta'abbudi, yang kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah itu satu di antara fungsi kita adalah Abdullah di samping Khalifatullah. Nah, ini ya itu tadi. Jadi kalau sudah dilarang ya jangan. Nah, walaupun Rasulullah sudah memprediksi la yakunanna min ummati aqwamun yastakhillunal khir wal kharir. Besok akan datang umat-umatku, masyarakat ya, tidak min tapi tidak semuanya, sebagian. Karena sampai besok dari akhir pasti masih ada orang yang kokoh, orang yang seken, orang yang kuat memegang syariat-syariat Allah. Itu dijamin. Sampai inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Itu firman Allah. Nah, cara Allah menjaga firmannya Al-Quran itu dengan masyarakat yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis sampai besok ada. Nah, mungkin kalau di sana tidak ada itu, nanti setelah menjelang hari kiamat. Selama masih suri kiamat itu. Nah, ini janji Allah itu akan pasti ada. Walaupun ada prediksi macam itu, macam ini. Makanya Rasul mengatakan min ummati, ada sebagian nanti yang yastakhillunal khirra wal harir. Mungkin ya yastakhillunal dzab, pokoknya menghalalkan persoalan yang haram, itu ada itu. Ada. Nah, ini karena prediksi dari Nabi ya. Ini contoh ya, contoh sekarang itu kan banyak orang pakai emas, orang pakai hiasan-hiasan macam ini. Ini ada. Nah, di sini tahrimuz zina wa adamu istihal furuj nisa illa bihaqqihi. Ini ya haram lah ya zina atau ya, dan tidak halal lah ya, istilah kehormatan perempuan itu tidak halal kecuali bihaqqihi. Bihaqi itu gimana? Yang istiklalnya itu bisa halal kan, itu dengan menggunakan akdun nikah. Jadi kalau pakai akad nikah itu kan yang haram bisa menjadi halal, itu namanya bihaqqihi. Nah, ini jadi ini ya di zaman-zaman akhir itu banyak akan terjadi orang-orang yang menganggap ini biasa, padahal itu haram. Maka di Jawa Timur itu kan ada, nah ini katanya program, bisa enggak, mudah-mudahan kita doakan aja yang mau menutup yang Gang Doli itu kan termasuk tempat prostitusi yang terbesar itu, bukan hanya di Indonesia, konon di Asia Tenggara. Oh, Indonesia punya, Surabaya punya, padahal Surabaya itu Jawa Timur. Jawa Timur tempatnya orang Islam. Orang Islam paling banyak itu kan di Jawa Timur, tapi juga tempat prostitusi yang terbesar bukan hanya di Jawa Timur, sampai di kanan ada, sampai di Asia Tenggara ada nih. Kalau Jakarta itu berhasil, jarak itu di Jakarta bisa menjadi Islamic Center. Jadi tempat-tempat prostitusi disulap menjadi Islamic Center. Luar biasa itu. Nah, baguslah itu. Nah, ini kita doakan aja. Ini katanya pemerintah
di Jawa Timur mau berusaha menutup itu. Nah, sekarang mungkin baru dibatasi. Ya, ini memang ya biasa, itu susah untuk ini karena penyakit masyarakat. Dan penyakit perzinaan itu adanya itu bukan sekarang aja, mulai zaman dulu sudah ada. Zaman kuno kerajaan dulu sudah ada. Jadi ini penyakit masyarakat. Tapi yang jelas Islam mengatakan itu, menganggap itu haram. Jangan sampai kita menganggap tidak boleh, menganggap halal. Jadi tahrim zin, jadi haram, zina itu haram. Nah ini yang ketiga, ini man istahalla muharraman ma'luman minad din bid-darurah faqad kharaja min millatin minal millah wa an musammal ummah hatta yatuba. Ini barang siapa menghalalkan persoalan yang haram, yang haramnya itu sudah darurah ma'luman minad din, ya sudah diketahui secara agama dengan bidarurah, dengan jelas. Nah, jadi karena ada dasarnya zina itu haram, jelas itu. Judi itu haram, jelas itu. Ini di Al-Qur'an sudah jelas tuh. Terus minuman keras itu jelas haram. Innamal khamru wal maisiru itu jelas haram. Az-zaniyatu waz-zani itu jelas haram itu. Al-Quran. Jadi barang siapa menganggap halal persoalan yang haram, yang makluman minad din bid-darurah, itu faqad kharaja minal millah. Orang itu berarti sudah keluar dari agama Islam. Orang dulu mengatakan orang itu kufur, orang itu murtad kalau dia menghalalkan persoalan yang sudah diharamkan oleh agama. Kalau dia melakukan tapi tidak mengarahkan itu halal, masih menganggap itu haram, dia tidak sampai keluar dari agama Islam, cuma itu dosa. Jangan mengatakan tidak apa-apa, enggak keluar agama lu, tidak apa. Ini tidak dikatakan kufur, tidak dikatakan murtad, tapi melakukan itu tetap dikatakan dosa. Ini ya. Ini di sini wa'an musammal ummah hatta yatuba, sehingga dia mau tobat. Kalau tobat juga ini. Nah, ini jadi ini sehingga dia mau tobat. Kalau tidak tobat ya tidak bisa, wong itu karena termasuk dosa-dosa besar. Yang pernah saya katakan, ya tobatnya apa? Tobat itu kan indikasi hanya 3. Pertama itu ada penyesalan. Yang kedua dia itu dalam posisi tidak melakukan dosa yang ditobati. Jadi kalau dia itu tobat dari zina, tobatnya kok masih di kalangan tempat prostitusi, ya itu tidak ada artinya, bukan nama tobat. Yang ketiga itu azm. Jadi ada punya niatan untuk tidak mengulangi lagi. Jadi 3. 1 menyesal. Yang kedua orang itu tidak di dalam posisi dosa yang ditobati. Yang ketiga dia itu punya azam, punya niatan untuk tidak mengulangi perilaku yang ditobati. Itu namanya tobat. Mengenai waktunya itu terserah. Jadi tidak harus waktunya malam hari, tidak. Bahkan saya pernah mengatakan waktunya itu cari tempat kapan saja. Bahkan menurut saya itu ketika ba'da sholat, itu kalau kita mau istighfar astaghfirullahaladzim, itu kan itu namanya tobat. Astagfirullah. Terus kita bayangkan kita kan dalam posisi tidak dosa, terus kita niati tidak melakukan, mengulangi perilaku yang telah kita lakukan, dan kita ada penyesalan. Jadi kalau kita astagfirullahaladzim, kita itu menyesal betul ketika habis sholat itu, ya itu namanya tobat. Nah ini namanya tobat. Jadi oleh karena itu
kalau orang itu sudah mau sholat 5 waktu, terus habis sholat itu mau baca istighfar yang diniati taubat, maka orang yang habis sholat itu bisa kharajat min dunubihi, keluar dari dosanya, saghiran kana am kabiran, besar ataupun kecil, tapi dosa yang yata'alaq billah, yang dosa yang terkait dengan Allah. Dosanya kecil otomatis, karena orang yang sholat itu otomatis di sepuro dosanya. As-sholah ila sholah itu kan pernah saya katakan menghapus dosa. Ini lihat terus setelahnya dosa kecil dihapuskan oleh Allah, otomatis kan wudu itu juga menghapus dosa, al-umrah ilal umrah itu juga menghapus dosa banyak, itu al-jum'ah ilal jum'ah itu juga menghapus dosa, Jumat satu ke Jumat lain, sholat satu ke sholat lain, itu dosa-dosa kecil habis itu. Lah dosa yang kecil habis, otomatis dosanya besar kita baca istighfar, itu tobat ketika habis sholat itu sudah. Nah, kalau sudah habis tinggal satu dosa bainan nas. Nah, itu kita usahakan ya, kalau bainan nas ya harus istiqlal, minta halal kepada orang yang kita dosa kepada dia. Sing repot nek nas itu nasi mujtama, masyarakat itu sing angel, kata Mahmud Saltun. Gimana kalau hakullah bisa tobat, kalau hakul mujtama gimana? Haknya masyarakat kita entit, mestinya harusnya diberikan kepada masyarakat, kita entem dewi. Ya ini kan kita dosa kepada masyarakat, harus jaluk du sepuro ning ngene masyarakat itu berat. Ini sudah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kelihatannya hampir sama. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasraba fi aniyatiz dzahab wal fiddah wa an na'kula fiha. Di Rasulullah melarang kami untuk minum dan makan di tempat piring ya atau gelas yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Ini minazab al fiddah. Wa an lubsil harir, dan melarang juga dari memakai pakaian dari sutra. Wa dibaj. Dibaj itu juga sutra saja. Ada sutra halus dan sutra yang agak kasar. Wa an najlis alaihi. Nah, ini melarang juga duduk lemeke sutra. Jadi bukan hanya memakai, tapi duduk alasnya sutra juga tidak boleh. Ini ada ini yahrumu lubsul harir al khas ala dzukur wal albalin. Kemarin tadi sudah, jadi haram lah pakai perak sutra itu khusus bagi orang-orang yang laki-laki. Ini faqat ahda lir rasul al karim khullatul harir. Nah, ini pernah nanti di situ ada di hadis berikutnya aja. Jadi Rasulullah pernah itu diberi hadiah suatu pakaian dari sutra. Jadi terus oleh Rasul dibagi-bagi pada sahabat. Terus sahabat-sahabat itu ini memakai karena ini. Terus dia itu merasa bangga karena dapat hadiah sutra dipakai. Terus Rasulullah mengatakan, ata'ajabuna min hadza, kamu kagum dengan ini sutra yang kamu pakai itu? Qalu nam, iya ya Rasulullah. Qala min dilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah khairun min hadza. Ini sapu tangannya Mu'ad, ini Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad lebih bagus dari apa yang kamu di surga, lebih bagus dari apa yang kamu pakai itu. Ini ada sebab nuzulnya begini. Di hadis itu dari Hudzaifah, pernah beliau itu ada di ibu kota Asimatul Mamlakal Akasirah. Jadi mungkin tidak di ibu kota negara bukan negara Islam. Nah, ini di kaisar itu utusan sana. Terus fatolaba yasrob,
Kemudian dia itu diminta mau minum, dia itu minta minum. Kemudian faja'ahu za'imul qaum, pemimpin masyarakat itu datang membawa minuman bima'in fi ina'in min fiddah. Nah, jadi karena menghormati si Hudzaifah itu, pemimpin masyarakat itu beberapa minuman kepada Hudzaifah itu di bejana gelas yang terbuat dari perak. Faromal ina bilma, kemudian dilimpar. Ini kereng si Hudzaifah itu, air yang ditumpahkan. Semakal hadirin, terus dia itu ngomong pada orang-orang yang hadir itu, atajabuna min fi'lih, apa kamu kagum dengan perilaku ini? 5 armihi, kenapa saya kok melimpar? Kenapa kamu kagum dengan perilaku tadi? Kenapa saya kok melimpar? Saya tidak melimpar itu, tidak membuang air tadi, airnya saya tumpahkan. Ini saya tumpahkan. Illa li'anni nuhituhu bil husna miraran. Saya menumpahkan air yang ada di bejana tadi yang dari ini, karena saya sudah dilarang itu berulang-ulang dengan baik oleh Rasul. Atau ya nuhi itu annaha, ya. Jadi telah dilarang itu bolak-balik dengan baik. Tapi kok gak orang mari-mari. Nuhi itu. Ini Allah yuqaddimas syara' fi inan, supaya saya sudah dilarang bolak-balik untuk tidak ini menyilahkan, istilahnya itu menghidangkan minuman di air yang di tempat yang dari perak tersebut. Tapi kenapa kok falam yantahi, mereka tidak mau berhenti, tetap aja melakukan. Nah, ini terus ada hadis, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harir wala tibaj wala ta'kulu fi qas'atiha. Jadi kamu jangan memakai pakaian dari PA, dari sutra baik halus, dan kamu jangan makan di makanan yang di tempat makanan itu, di piring tempat makanan yang terbuat dari emas atau dari perak. Jadi li'anna hadhil asya' yasta'milul kuffar fid dunya, karena ini dipakai oleh persoalan itu. Jadi bejana tempat makanan dari perak emas itu dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Oleh karena itu kamu jangan fakhalifuhum, maka kamu jangan sama dengan mereka. Nah, itu nanti takun lakum fil akhirah. Kamu nanti itu akan sebagai tempat makan kamu, tempat minuman kamu, emas dan perak itu nanti di akhirat. Ini ya. Jadi makanya di sini terus bisa ini kemakan dan ini tidak hanya makan dan minum, nggak boleh pakai emas dan perak itu. Di sini malah dikatakan kama yuqasu ala sairu juhil isti'mal. Semua perilaku penggunaan dari emas dan perak tidak boleh. Contohnya apa? Kata tayub, minyak, terus tempatnya minyak dari emas, tidak boleh. Watakahul, pakai celak dari emas, tidak boleh. Padahal sekarang itu ada rumah kloset itu dari emas, ininya dari emas, kerannya dari emas, itu tetap enggak boleh. Ya, janganlah, enggak boleh. Istiqmal enggak boleh. Nah, ini tak fikul hadisnya gini, tahrimu akal wa syurbi fi awani dzab wal fiddah.
Jadi haram makan dan minum di tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Khusus baik haramnya itu lirijal wan nisa, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki nggak boleh minum pakai bejana dari emas, perempuan juga tidak boleh. Bikhilafil hula atau khuliyun lin nisa, berbeda dengan perhiasan bagi seorang perempuan. Nah, karena fa'inna zinatun ubihat lahunna, kalau itu perhiasan boleh. Jadi perempuan pakai perhiasan dari emas boleh, laki-laki tidak boleh. Jadi kita sebagai bangsa lah, sebagai umat Islam yang bagus, jangan niru-niru. Walaupun yang pakai itu selebritis, itu jangan niru-niru, itu haram. Sekali haram tetap haram, nggak boleh. Nah, ini tahrimul lubsil harir lirijal. Nah, ini pakai pakaian dari sutra yang nggak boleh bagi laki-laki. Wal jumhur, nomor jumhur ulama ala tahrimil julus al harir. Ini nggak boleh juga. Tidak hanya pakai, duduk pun tidak boleh. Pakai lemean, hamparan. Nah, contohnya spraynya dari sutra, tidak boleh. Ini ya. 5 waroda, karena ada hadis ini, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir wad dibats wa ayyajlisa alaihi. Jadi Rasulullah melarang kami memakai pakaian sutra baik kasar ataupun yang agak halus, dan Rasul juga melarang kami untuk duduk di atas sutra, itu tidak boleh. Nah, tapi ada namanya fikih macam ini. Menurut pendapat Abu Hanifah boleh, wajaza Abu Hanifah. Alasannya apa? Beliau mengatakan wajaba bi anna lafdhannaha laisa sarihan litahrim. Karena Rasulullah itu kata-kata menggunakan teks nahana, Rasulullah melarang kepada kami. Kata-kata melarang itu tak eksplisit menunjukkan haram. Mungkin melarang itu mungkin hanya sebatas makruh. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau Syafi'i tidak boleh. Yang kedua, annan nahya warada an majmu'il lubsi wal julus la anil julus bi mufradihi. Atau ini alasannya Abu Hanifah 2. Yang pertama, kata nahana, melarang, itu tidak otomatis. Melarang itu eksplisit haram, mungkin makruh. Yang kedua, hadisnya itu nahana an lubsil harir wad dibats wa ayyajlisa. Yang dilarang itu memakai dan duduk. Kalau hanya duduk tidak pakai, tidak apa-apa. Jadi ini yang dilarang itu kan memakai dan duduk. Kalau duduk saja tidak apa-apa. Kalau memakai haram, karena ada hadis lain melanyakan tidak boleh melarang memakai. Yang hadis yang pertama kan tidak boleh memakai. Ini memakai tidak boleh. Nah, tapi duduk ini. Jadi kalau memakai dan duduk, nah, itu tidak boleh kalau dua-duanya. Nah, kalau hanya duduk saja tidak apa-apa. Kalau memakai saja haram. Nah, ini yang dalam rangka yang menghalalkan duduk itu kata Abu Hanifah. Karena apa? Al-wawu itu limut lakil jam'i, harus kedua-duanya dilakukan. Nah, ini ya. Wa amma massul harir wa bai'uhu wal intifa' bihi fa huwa ghairu haram. Jadi adapun menyentuh tidak apa-apa, menyentuh, wal bai' menjual tidak apa-apa, kita jual sutra tidak apa-apa, wal intifa' bihi memanfaatkan sutra juga tidak apa-apa, asalkan tidak dipakai untuk pakaian dan tidak dipakai untuk tempat hamparan, tempat duduk. Mungkin tempat yang lain tidak apa-apa. Itu khusus sutra.
ini fawa ghairu haram pun. Wa an Umar radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Ini pakai sutra ya, mudah-mudahan ini karena ini amalia ya, mungkin mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang penting menurut saya kita itu yang bisa kalau ada nas sharih yang menjelaskan bahwa itu tidak boleh, maka kita harus ikut kepada nas yang sharih itu. Jadi ini karena tadi kita fungsinya sebagai Abdullah, tidak usah mengikuti tren. Walaupun tren sekarang banyak orang pakai emas laki-laki, tapi kalau nas mengatakan emas itu haram, maka kita juga harus menjauhi ya. Jadi agama itu tidak ikut tren, harus tren yang mengikuti agama. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.